Saya katakan, janganlah karena mau jadi gubernur, ini ibarat om sama tante merusak aturan yang sudah dibuat oleh orang tua. Mendidik anak itu susah, membangun itu gampang. Mendidik anak itu bertahun-tahun. Kami ingin warga DKI yang sudah kami didik dengan baik, jangan dirusak gara-gara pengen jadi gubernur saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pesta demokrasi di Indonesia akibat tidak lebih dari 1 tahun ke depan. Pendaftaran para capres dan cawapres akan dilakukan lebih awal, yakni pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Partai Gerindra sudah menetapkan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai jagoannya di Pilpres 2024 nanti. PDIP sebagai pemenang pemilu pada tahun 2019 sampai saat ini masih menggodok kandidat capres dan cawapresnya. Partai yang bisa mengajukan capres dan cawapresnya tanpa berkoalisi hanyalah PDIP. Sudah diketahui PDIP memiliki banyak kader yang mumpuni untuk menjadi pemimpin di daerah. PDIP juga memiliki kader mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama atau biasa disebut Ahok. Ahok bisa saja diputuskan oleh PDIP sebagai capres di pemilu 2024 nanti. Jika PDIP menemui jalan buntu dan ingin memberikan kejutan kepada rakyat Indonesia, sekaligus menguji rakyat seberapa besar toleransi seluruh rakyat Indonesia kepada kaum minoritas. Andai saja Ahok benar-benar dicalonkan menjadi capres, skenario rematch Pilgub DKI Jakarta 2017 akan kembali terjadi. Bahwa diketahui pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu Ahok berduel sengit dengan Anies Baswedan untuk memenangkan kursi DKI 1. Andai saja ini terjadi di Pilpres, apakah skenarionya akan berjalan sama seperti Pilgub DKI Jakarta? Pastinya rematch Ahok versus Anies di Pilpres 2024. Tak terelakkan akan terjadi maraknya politik identitas, di mana Ahok adalah kaum minoritas di negeri ini. Dan sudah pasti PDIP akan menimbang hal-hal seperti ini. Bayangkan saja pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu politik identitas sangat begitu dahsyat dan kuat. Mungkin bisa dikatakan Pilgub terburuk sepanjang sejarah Indonesia, di mana ada saling serang kubu agamis dan kubu nasionalis. Kubu agamis memainkan keimanan dan kubu nasionalis memainkan peran Pancasilais. Skenario terburuk jika Ahok dan Anies bertemu di Pilpres 2024 nanti amit-amit jangan sampai pernah terjadi. Akan dahsyat pertarungannya dan akan sulit untuk move on jika ada salah satu kubu yang kalah. PDIP mungkin sedang menimbang siapa kandidat capres yang akan diusung untuk melawan Anies. PDIP mungkin saja sudah belajar dari kasus Pilgub DKI Jakarta. Maka sudah kita ketahui mengapa PDIP belum juga mengusulkan nama calonnya. Karena PDIP sangat berhati-hati menentukan jagoan di Pilpres 2024. Amit-amit, kemungkinan Pilpres nanti skenarionya akan seperti Pilgub DKI Jakarta, bahkan tidak menutup kemungkinan ledakannya akan luar biasa, di mana rakyat kita masih fanatik terhadap sosok yang ia cintai. Berharap para capres lebih dewasa untuk bertarung di Pilpres 2024. Program-program yang pro rakyat lebih penting daripada sebuah fanatisme untuk menggait dukungan dan jabatan yang harus mengorbankan kesatuan. Jangan lagi bertarung dengan politik identitas. Politik identitas memang menjadi senjata ampuh untuk memenangkan pemilu, tapi dampaknya dahsyat perpecahan
akan lama pulih kembali. Siapapun yang memainkan politik identitas di Pilpres 2024 nanti adalah sosok yang tidak cinta terhadap tanah air dan bangsanya. Pilgub DKI Jakarta adalah gambaran agar kita memetik pelajarannya. Di mana cinta buta terhadap sosok tokoh yang membuat kita bertikai di akar rumput. Rakyat harus lebih dewasa saat pemilu Pilpres 2024 nanti. Apalagi sekarang sudah didukung dengan teknologi informasi yang lebih maju. Pasti akan mengantisipasi terjadinya gesekan yang diakibatkan manuver politik dari kalangan elit.